Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya mewakili Pak Herman selaku Wakil Dekan 1 ya, Fakultas Ilmu Komputer, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya jajaran manajemen ya di Departemen SI maupun TIF, dan juga para Kaprodi yang mungkin hadir di tengah-tengah kita, serta mungkin pimpinan unit untuk BPPM maupun unit lain di Fakultas Ilmu Komputer, serta teman-teman mahasiswa ini ya yang semangat dan penuh istilahnya apa ya, penuh dengan visi ya untuk mengasah potensinya. Jadi sekali saya juga terima kasih karena yang ada di sini itu berarti sudah menunjukkan niatnya ya untuk teman-teman tanda petik bisa selangkah lebih maju daripada mahasiswa yang lainnya. Oke, mungkin sebagai pengantar, jadi nanti untuk event kali ini itu akan ada penjelasan detail terkait apa itu program ISMA dari yang mempunyai MPKM ya di Filkom. Nanti Bu Intan akan menjelaskan lebih detail, serta nanti akan ada info session dari beberapa awardee ISMA di periode 2022. Jadi nanti para mahasiswa yang hadir di sini angkatan mungkin 2021 ya dan juga 2020 itu bisa tanya-tanya atau mungkin saling berbagi pengalaman. Pasti akan banyak cerita nanti yang bisa teman-teman kali dan insight baru mungkin yang bisa menjadi bekal untuk nanti bisa mendapat di ISMA di tahun 2023. Oke, jadi nggak lama, jadi ini pengantar ya, jadi A Journey to Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi namanya journey kan berarti nanti akan banyak perjalanan ya di prosesnya. Jadi ini untuk jalur sarjana, jadi yang uh, program ini memang istilahnya apa ya, beasiswa ya, nanti detailnya mungkin akan dibahas sama Bu Intan. Jadi skema beasiswa yang memfasilitasi teman-teman ini untuk belajar 1 semester ya, 1 semester di luar negeri, di kampus-kampus top ya, jadi world istilahnya 100 ya, di GS itu kan, GS 100 University, yang harapannya apa, teman-teman ini walaupun tanda petik terdaftarnya sebagai mahasiswa di Indonesia, tapi pernah merasakan atau mungkin mengenyam ya 1 semester di kampus terbaik di dunia. Itu jadi di sini kementerian itu mengeluarkan dana yang sangat besar ya untuk teman-teman dan juga mahasiswa di Indonesia untuk bisa mengincipi istilahnya apa ya, pengalaman ini ya. Jadi ini yang tanda petik menjadikan generasi sebelum ini ya sedikit iri ya, terutama untuk generasi saya mungkin yang sebelumnya ini nggak ada program yang sangat mewah seperti ini. Dan makanya ini adalah privilege buat teman-teman yang bisa mendaftar di kesempatan kali ini, itu silakan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, manfaatnya ya secara umum ini ya, jadi teman-teman punya pengalaman nanti di luar negeri, kemudian rekognisi SKS, ini yang nanti menjadi concern ya di sosialisasi di fakultas, karena sebelumnya kan udah banyak sosialisasi terkait ISMA tahun ini. Jadi nanti peserta atau awardee itu bisa mengambil 3-4 mata kuliah ya di host university. Host university itu maksudnya kampus luar negerinya. Nah, itu nanti bisa dikonversi. Nah, nanti KPS namanya, perannya ketua program studi, itu sangat apa namanya, penting ya di sini untuk nanti orang atau mungkin mahasiswa ya yang mau mendaftar itu diskusi dulu dengan KPS-nya masing-masing. Jadi kalau dari Proditif ya silakan nanti diskusi dengan Pak Aditya Bawiga ya selaku KPS Yatif. Kalau yang dari mungkin Telkom bisa ke Pak Balian, kalau yang dari SI mungkin bisa ke Pak Yusi, yang dari TI bisa ke Pak Widi, yang dari PTI bisa ke Pak Herlambang. Nah, jadi harapannya sebelum mendaftar tuh teman-teman udah nyasar dulu nih kira-kira kampus mana yang pengen saya tuju dan kira-kira nanti mata kuliah apa yang mudah untuk konversi. Karena pada dasarnya ini namanya rekognisi ya. Jadi rekognisi itu kalau dari apa namanya ISMA-nya ini membebaskan teman-teman mahasiswa ini untuk ngambil mata kuliah apapun. Nah, cuma kan ini kebijakan di prodi kan punya capaian lulusan masing-masing. Nah, sehingga ini nggak bisa tanda petik bebas itu kan sepenuhnya, tapi harus melalui rangkaian dan juga seleksi, bukan seleksi sih, mungkin sepemahaman ya, kesepakatan dengan kaprodinya masing-masing. Karena terkait tadi konversi 12 kelas, karena memang harus ya. Jadi makanya yang boleh mendaftar untuk ISMA itu adalah teman-teman mahasiswa di angkatan ini ya, 2021 semester 4 dan juga di 2020 semester 6. Karena tadi harus dikonversi 12 KS, kalau semester 8 gimana? Ya bisa, cuma nanti nggak bisa dikonversi. Karena kan tadi saya sampaikan kementerian ini mengeluarkan dana, satu orang tuh bisa sampai 500-700 juta ya, untuk membiayai beasiswa 1 semester itu. Jadi kementerian ini nggak mau buang uang kalau cuma ada yang dikonversi mungkin 6 SKS atau mungkin 10 ya. Jadi maunya 12 SKS. Nah, makanya ini penting nanti harapannya teman-teman yang
berangkat itu udah di awal udah jelas, oh nanti kalau pulang itu direkognisinya menjadi mata kuliah pajak. Kalau semester 4 sama 6 ini kan masih bisa istilahnya apa ya, nampung banyak SKS ya untuk konversi. Itu sih nanti manfaat secara umum. Jadi akan banyak manfaat yang tangible maupun intangible ya yang nanti teman-teman mahasiswa bisa dapat. Nah ini sebarannya, jadi ini mungkin jadi insight juga buat kita ya di Filkom. Jadi untuk fakultas lain cukup banyak, ini tahun kemarin ya, di tahun 2022. Jadi Filkom ini masih nol, jadi kemarin cukup banyak pendaftarnya, cuma mungkin karena masalah administrasi ya, ini yang menjadi krusial adalah masalah administrasinya. Jadi mungkin dokumennya nggak sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin proses validasinya belum selesai, atau mungkin dengan prodinya belum mencapai kesepakatan, nah, sehingga banyak yang mungkin nggak lolos ya untuk seleksi administrasi, sehingga nggak bisa maju ke proses wawancara. Itu sih, makanya di tahun ini kita lebih panjang waktunya, sehingga kita bisa lebih prepare. Itu sehingga nanti mungkin menjadi istilahnya apa ya, trigger buat kita bersama ya, sehingga paling enggak ada 1 atau 2 mahasiswa nanti yang bisa dari Filkom dan bisa menceritakan pengalamannya di tahun berikutnya. Oke, jadi rangkaiannya sebenarnya cukup banyak ya, ini dari akhir Januari kemarin ini sebenarnya udah ada sosialisasi dari kementerian, berikutnya di UB juga udah banyak rangkaian, jadi ini invitation yang pertama, kemudian ada pelatihan Duolingo, ini buat teman-teman yang kemarin ikut ya, ini bisa dapat insight di sini, atau kalau yang miss belum sempat ikut, ini nanti saya berikan linknya ya, jadi record sama materinya untuk pelatihan Duolingo. Karena diakui sama ISMA itu TOEFL ya, IBT atau ITB, kemudian IELTS sama Duolingo. Jadi 3 ini. Yang paling murah, yang paling achievable ya Duolingo. Ya, makanya ada pelatihan Duolingo yang nanti harapannya bisa mempermudah teman-teman. Nanti makanya ada pendataan juga dari tim BKM dan IRO ya, untuk bisa mendata teman-teman sampai di mana untuk English proficiency-nya. Kemudian di tanggal 9 kemarin, ya kemarin banget ini, jadi ini ada pelatihan EC juga, sehingga dari dosen FH ya, sehingga ini juga memberikan insight untuk gimana sih nulis EC biar tanda petik bisa menjual CV-nya teman-teman ya. Nanti ini juga kalau kemarin belum sempat ikut, recordnya saya bagikan linknya di sini, sehingga teman bisa lihat. Dan ini ke depan ini akan ada beberapa rangkaian pembekalan berikutnya ya. Jadi Selasa mungkin akan ada pembekalan dari Ditjennya itu mungkin ke level manajemen, sehingga KPS seterusnya itu bisa lebih nyaman untuk diskusi teknikal ya terkait konversi nilainya. Sama mungkin nanti di akhir ada pembekalan untuk pengisian form. Ini masih tentatif sih, cuma dari IO-nya UB ini udah mulai disiapkan. Karena program ini sebenarnya nanti dikelola sama IO-nya Universitas Brawijaya. Jadi IO di sini di fakultas itu hanya sebagai fasilitator ya. Sampai harapannya teman-teman mengikuti alurnya yang tahun ini lebih simpel ya dari sebelumnya, sehingga nanti bisa lolos tahap administrasi. Makanya dipantengin aja ya nih OA-nya IOUB, jadi Instagramnya dan juga link YouTube-nya. Nanti biasanya informasi detail akan muncul di sini. Jadi dipantengin aja sehingga lebih lengkap ya. Saya nanti kita fasilitasi dari sisi fakultas. Oke, jadi ini mitranya, jadi tahun kemarin ya. Jadi ada 72 mitra, ini base university around the world ya. Jadi ada 4 benua, di Asia, di Europe, di Amerika. Ini Afrika belum ya, kalau yang pengen main-main ke Afrika belum bisa karena belum ada kerjasamanya. Yang pengen lihat gajah mungkin ya next time lah. Tapi tahun ini tetap biasanya nambah mungkin 1 atau 2 ya. Jadi tetap di Asia, Eropa, US, sama Australia yang kayak. Jadi Australia juga top university udah banyak, jadi kayak Sydney dengan Adelaide itu semuanya ada partnernya. Cuma kan beda-beda ya requirement-nya. Ini contoh yang tahun kemarin ya. Jadi yang kemarin ini yang paling banyak datanya di sini ya, di Korea Selatan. Saya nggak tahu ya, mungkin karena happening banget di Indonesia gitu kan. Sehingga mahasiswa masih sering milih Korsel ini di Hanyang ya kemarin kebetulan. Jadi ini persentase yang paling banyak disasar sama pendaftar ISMA. Jadi ke Hanyang ya mungkin pengen lihat K-pop ya, atau mungkin sama sekalian operasi gitu kan, biar memperbaiki hidung dan seterusnya saya nggak tahu, tapi ini yang paling banyak datanya di sisi mahasiswa. Sisanya banyak, jadi di UK, di US ini semuanya ada. Di Jepang ada Okayama, ada Tohoku, ini nanti bisa menjadi alternatif juga ya kalau pengen di Asia-Asia aja. Yang tahun ini belum keluar ya listnya, nanti mungkin dicek aja di webnya ISMA Kemendikbud.
tahun ini infonya tanggal 13 itu akan baru keluar rilis resmi kampus apa aja yang menjadi partner dari program ini. Tapi paling enggak ya ini enggak jauh beda ya, paling cuma beda 1 atau 2 gitu kan, yang mungkin nambah atau mungkin berkurang, itu aja sih, tapi secara umum masih sama. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, ini yang bilang ISMA sulit, enggak sebenarnya. Jadi kalau kalian bisa lihat dari 7.500 pendaftar ya, itu 1.100 keterima. Jadi ini 1:7 ya, ini jauh lebih mudah daripada kalian masuk ke teknik informatika atau SI ya. Jadi kalau di TIF itu 1:25 kalau teman-teman dulu sadar ya. Jadi dari 25 orang tuh yang terima cuma 1. Jadi teman-teman kalau udah masuk terdaftar sebagai mahasiswa TIF atau SI, ya berarti kalian udah memenangkan tadi persaingan dengan 20 orang. Kalau di ISMA itu cuma 1:7. Jadi dari 7 orang diambil 1. Berarti kan chance-nya lebih besar ya. Berarti yang mungkin tadi terkait administrasi ini yang menjadi concern-nya teman-teman, nggak usah minder dulu, ikuti alurnya apa namanya proses administrasi ya pemberkasan dengan baik, insya Allah chance-nya ini lebih besar ya di tahun ini. Oke, jadi itu makanya nggak susah selama proses administrasinya lancar. Karena kebanyakan terutama MBKM juga ya, ini mungkin masalah administrasi. Jadi mungkin verifikasi universitas belum lengkap, tiba-tiba mahasiswa udah mendaftar. Nah, berarti kan secara administrasi udah nggak lolos. Berarti yang tanda petik perlu diperhatikan ya, terutama untuk program-program MBKM seperti ini ya, yang mungkin fleksib dan full funding seperti ini. Jadi pastikan dokumen ini valid ketika mendaftar. Ketika valid ya insya Allah ini peluangnya besar sih. Oke, jadi mungkin itu di awal, sama dipastikan juga teman-teman nanti ketika apa namanya di awal ini udah ngecek ini ya requirement di tiap kampus. Jadi caranya yang tahun ini belum muncul, makanya nanti di tanggal 13 ya Senin besok ini itu dari ISMA-nya infonya mau rilis official. Cuma untuk gambaran bisa dicek di tahun sebelumnya ya. Nah, bentar saya buka dulu. Di website ISMA itu juga ada, tapi beda domain ya. Yang tahun kemarin tuh pakai ISMA ID, yang sekarang pakai di bawahnya Kemendikbud. Bentar. Oke, ini sudah terlihat? Sudah ya? Jadi ini contoh yang tahun kemarin ya, di site isma.id ini yang sekarang udah ganti ke apa domainnya Kemendikbud yang tahun ini. Jadi ISMA ini memang cukup tricky ya, tiap tahun beda-beda. Ini contohnya, jadi semisal teman-teman juga perlu realistis sih, sehingga tadi 1:7 tadi menjadi tanda petik bisa diakomodasi. Contohnya gini, teman-teman pengen ke Amerika, misal cari aja kampus di Amerika itu apa ya? Ini contoh ada ASU ini, kalau bahasa Jawa jelek tapi ini Arizona ya, State University apa top university US ya. Namanya kalau disingkat nggak terlalu bagus gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek di sini nanti ketika udah rilis ya yang tahun ini. Atau mungkin ini sebagai gambaran. Jadi di sini ada deskripsinya, ada requirement-nya, ini contohnya. Jadi kalau pengen ke sini ya berarti IELTS-nya 6,5 atau Duolingo-nya itu 115. Ini udah ada sih datanya, sehingga teman-teman mulai hari ini mungkin bisa ngecek-ngecek dulu nih kalau yang pengen daftar ISMA. Jadi mau ke kampus mana ya, dengan. Nah, sama dicek ini juga. Ini adalah periodenya, jadi berangkatnya kapan. Jadi sekarang teman-teman mungkin semester ini kan daftarnya, nah berangkatnya itu masih nanti Agustus atau di bulan lain ya, sesuai dengan tiap kampus ini. Nah, itu bisa dilakukan selama programnya yang sekarang itu sudah selesai. Jadi misal dia ikut bangkit sekarang, kemudian Juli itu misal Juli udah benar-benar selesai, laporannya selesai, semua kewajiban administrasi selesai, nah, itu bisa untuk ikut di ISMA-nya. Jadi bisa berangkat di sana. Jadi mendaftar aja untuk yang semester ini. Oke, kemudian ini intake-nya ya, maksudnya dia nerima kuota berapa, kemudian ada diterima berapa. Jadi ini kan karena top university ya, jadi ini di kampus ini cukup cukup ini ya persaingannya. Jadi 8 dibandingkan berapa ini? 190 yang mendaftar, cuma 8 yang diterima di kampus ini. Dan makanya teman-teman juga harus realistis ya di case ini. Jadi nanti harapannya bisa tanda petik didanai. Ini contoh di Asia ya, di Hanyang ini. Nah, ini jadi di Hanyang ini sama ya. Ini lebih realistis sih, jadi RS-nya 6 kan, kemudian Duolingo cuma 100. Berangkatnya September ya, jadi September sampai Desember. Jadi ini beberapa bulan di sana untuk teman-teman bisa mengikuti beberapa. Nah, ini di bawah juga ada course-nya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini nanti teman-teman coba gali insight dulu, jadi dibaca-baca dulu sebelum nanti diskusi sama KPS. Ini contoh nih, ada mata kuliah ditawarkan, karena kan untuk awarding-nya cuma ngambil 3-4 ya. Jadi pilih aja mungkin kira-kira kalau misal nih dari TIF gitu. TIF itu kira-kira yang cocok apa ya contohnya. Misal apa ini?
Nah, contoh nih ada introduction format system. Nah, ini biasanya bisa dikonversi ya. Kemudian apalagi nih? Entrepreneurship ini juga bisa kan, ada kewirausahaan TI kan, semisal DT atau DSI juga bisa. Kemudian ada AI, data science ini juga bisa. Ini aja udah 3. Belum kalau nanti ngambil database misal. Sama mungkin research method ya. Nah, ini dipilih aja. Jadi mana yang nanti kira-kira bisa dikonversi. Jadi sekali lagi adalah murni hasil diskusinya teman-teman mahasiswa pendaftar ya dengan KPS. Jadi makanya sebelum ke KPS harus sudah bawa ini ya PR-ing dulu. Di bahan-bahannya disiapkan dulu. Itu sih makanya nanti dicek aja di webnya ISMA yang baru ya. Itu per tanggal 13 nanti. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi secara umum nanti silakan ini yang baru ya. Jadi isma.kemendikbud.go.id ya. Kalau tadi kan masih ISMA site ya. Sekarang udah di bawah Kemendikbud langsung. Jadi harapannya ini udah permanen ya. Karena kan ini mulainya 2021 ya. Ini masih tahun ketiganya programnya berjalan. Jadi Vilkom sendiri masih masih apa berpartisipasi itu di tahun kemarin di 2022. Makanya belum ada yang lolos. Yang harapannya tahun ini ada sih satu atau beberapa gitu. Dan nggak ada seleksi internal, tenang aja. Jadi kemarin muncul pertanyaan, ada nggak seleksi internal di Bakklos? Nggak ada. Justru yang mendaftar akan kita fasilitasi ya, sehingga gimana caranya biar bisa memenuhi tadi syarat administrasi untuk bisa mendaftar di websitenya ISMA ini. Oke, jadi nanti dicek aja mulai ini ya, mungkin mulai besok atau minggu dengan sampai tanggal 1 Maret ini pendaftarannya. Nanti dicek aja. Jadi lebih detail akan disesuaikan sama Bintang. Ini prosedurnya sederhananya, jadi silakan nanti dicek ya di application ini di atas, nanti akan muncul prosedurnya sama dokumen, ini penting untuk pas sekarang dokumen eligibility and required dokumen. Jadi ini nanti bisa di-download di sini ya. Di dokumen-dokumen yang tahun ini berbeda sekali dengan yang tahun kemarin. Jadi makanya nanti kita akan update informasinya di website MBKM untuk teman-teman bisa lebih detail ya melihat kira-kira apa aja sih yang diperlukan dan juga tahapannya seperti apa. Ini silakan nanti dicek ya di sini dokumen-dokumennya, ini bisa di-download template-nya. Tapi untuk UB nanti ini ada apa namanya fasilitas ya teman-teman, tinggal nanti dicek aja. Jadi secara umum ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dokumen secara umum. Jadi yang pertama adalah statement letter dari orang tua masing-masing ya. Ini jangan orang tuanya temannya, tapi orang tuanya sendiri atau walinya. Jadi bisa di-download formnya di web ISMA, nanti silakan bisa ditandatangan dan bermaterai biasanya. Jadi materainya basah ya, jadi nanti ditempel dan di-scan. Ini untuk tiap peserta. Nah, baru kemudian yang kedua itu adalah ini ya, statement letter untuk KPS dan IU, ini ada dan-nya ya. Jadi makanya yang pertama KPS-nya harus tanda tangan dulu. Ini nanti isinya adalah terkait ini ya tadi konversi mata kuliahnya apa aja yang bisa diakui di prodi masing-masing. Nanti ini hasil diskusi dengan KPS-nya masing-masing. Nah, ketika udah dapat tanda tangan dari KPS, nanti akan dikirimkan ke IU-nya UB. Nanti ada langkahnya, saya akan berikan di belakang. Kemudian baru setelah itu, kalau ada teman-teman mahasiswa ini yang menerima beasiswa lain ya, selain ISMA sebelumnya, itu ada formnya juga. Tapi kalau enggak, ini bisa di-skip. Karena biasanya kalau udah menerima, ini nanti ketika ISMA-nya, misal lolos, kemudian ISMA-nya berjalan, beasiswa yang lama itu harus stop dulu. Jadi misal dan dapat bidik misi, misalnya nanti bidik misi stop dulu ketika program ISMA-nya jalan. Tapi ketika ISMA sudah selesai ya bisa lanjut lagi untuk bidik misinya. Oke, itu berikutnya nilai tadi English proficiency ya. Jadi nanti silakan ini bisa di apa namanya dicek gitu kan. Tiap kampus tadi punya standar masing-masing. Jadi kalau saya kan ada 2 pilihan, satu yang teman-teman pengen, satunya yang realistis itu sih. Jadi kalau yang pertama nggak lolos, yang satunya masih realistis untuk teman-teman bisa mendapatkan pendanaan untuk ke luar negeri. Itu jadi cari yang di mana ya, di Asia itu kan, Malaysia atau di mana itu ada beberapa. Itu realistis sih, jadi nggak terlalu tinggi juga untuk apa namanya Inggrisnya, tapi juga achievable untuk dijangkau. Itu sih saran saya. Yang terakhir akademik transkrip, ini KHS sampai semester terakhir ya. Nah, cuma permasalahan ini Inggris gitu kan. Sehingga nanti silakan ini bisa ke akademik fakultas ya. Sini kalau ada Pak Putra atau nanti sebagai koordinator bidang akademik, nanti mohon bisa difasilitasi teman-teman yang mau mendaftar ISMA itu harus konversi transkripnya ke bahasa Inggris. Sehingga nanti kayak legalisir itu ya ada tanda tangannya WD1 untuk mengesahkan bahwa ini transkripnya benar.
Atau kalau memang mepet banget, ini bisa ke penerjemah yang tanda petik valid ya. Jadi udah punya izin resmi, penerjemah bahasa Inggris, itu ada stempel tanda tangan. Itu akan diakui. Tapi yang paling aman ya ke fakultas, karena kan kita punya fakultas, kita punya apa namanya sistem legalisasi di sana, tinggal dikonversi aja. Oke, jadi itu alurnya nih ya, nggak banyak. Jadi ini yang kabar gembiranya, jadi lebih pendek daripada tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu cukup ribet, nah sekarang cuma tinggal 5 step nih teman-teman. Jadi yang pertama adalah download tadi. Ini yang kopnya udah ada UB-nya ya, jadi nanti silakan dicek. Ini sementara masih kosong, jadi mungkin ini aktif di tanggal 13 ya, nunggu apa namanya, nunggu host university-nya di provide sama tim ISMA. Jadi dicek aja nanti ini SUB dokumen ISMA 2023. Ini nanti ini detailnya akan saya umumkan di web MPKM ya, biar teman-teman bisa lihat link-link pentingnya. Jadi di download di sini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan ini ya, tadi seleksi tadi mau ke kampus mana, kemudian waktunya kapan berangkatnya. Jadi teman-teman itu kalau di MPKM itu benar-benar tanda petik mandiri ya. Jadi pastikan kalian punya priority, oh saya di semester depan itu apa aja timeline-nya, kemudian disesuaikan. Jadi jangan milih kampus yang bentrok nih jadwalnya. Jadi contoh mungkin ada yang apa KKN itu istilahnya sekarang membangun desa misalnya, membangun desa itu jadwalnya sampai kapan. Nah, jangan pilih kampus yang bentrok jadwalnya, itu akan membuat ribet teman-teman sendiri ya. Dipastikan dikelola sendiri waktunya sehingga nanti bisa dengan mudah ya apa namanya mengikuti jalannya program. Tuh, ini bisa diakses di tanggal 13 nanti hari Senin. Nah, baru setelah nemu tadi dua host tadi ya, dua host university, teman-teman tinggal diskusi sama KPS-nya masing-masing di sini. Nah, KPS ini nanti perannya ini ya, menyetujui. Jadi memperkirakan, oh ini bisa nggak dikonversi ke prodinya? Karena kan punya kurikulum masing-masing ya KPS-nya. Ini di luar kewenangan kita di MPKM sama di IRO. Jadi murni teman-teman yang ingin mendaftar itu diskusi dengan KPS-nya. Oke, sehingga nanti kalau udah fix itu kan tinggal di stempel sama tanda tangan ya di level KPS. Nanti bisa minta stempelnya di fakultas. Ke departemen ya, ke departemen biasanya nanti bisa ke departemen. Oke, jadi itu kemudian yang keempat itu tadi, jadi form yang tadi itu di-upload ya, di-upload di drive-nya IUUB, jadi sini. Jadi karena kan perlu tanda tangan dari IO ya sebagai apa namanya wakil dari apa namanya university, jadi diupload dulu di sini. Jadi ini yang versi udah ditandatangani sama KPS ya, jangan lupa diupload dulu. Ini prosesnya 2 sampai 3 hari. Jadi makanya jangan mepet karena kan terakhir 1 Maret. Jadi upload itu maksimal di 26 Februari jam 23.59. Ini WIB ya, bukan WITA, sorry ini satu. Nah, terakhir ketika udah apa selesai nanti bisa di-download di sini. Jadi di dokumen selesai. Ini bisa diambil, ini versi yang udah ditandatangani apa sama IUUB. Jadi teman-teman harus pakai file yang dari sini ya. Jadi jangan pakai file yang lain karena biasanya ada ininya, ada signature-nya PDF-nya dari IUUB. Ini yang biasanya divalidasi sama tim ISMA. Jadi kalau itu nggak ada signature-nya, maka ya dicoret gitu kan syarat administrasi. Makanya ikuti aja alur ini sudah difasilitasi sama IUUB ya. Pastikan tadi teman-teman paham alurnya, ini nggak banyak 5, saya yakin teman-teman di Filkom udah cepet lah untuk 5 step ini. Tinggal diikuti aja, jangan sampai terlambat ya untuk apa namanya tanggal-tanggal pentingnya. Nanti detailnya bisa dijelaskan sama Bu Intan ya untuk masalah apa namanya mekanisme seperti ini. Oke, baik. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Jadi harapannya di Filkom ini banyak talenta-talenta baru ya yang bisa menikmati pengalaman di luar negeri sehingga nanti kalau pulang tuh bisa punya cerita. Jadi nggak cuma di kelas itu kan, nggak cuma di kampus, tapi punya banyak cerita lain yang bisa di-share ke teman-temannya ketika nanti pulang dari luar. Oke, itu sih mungkin dari saya. Jadi silakan saya kembalikan ke Mbak Desi untuk bisa dilanjutkan di mata acara berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koman. Baik, berikutnya ada informasi tambahan terkait program ISMA ini yang akan disampaikan oleh Koordinator MBKM Filkom kepada Ibu Intan Sartika Eris Mahfiro, SE MBA. Kami silakan. Terima kasih banyak Mbak Nesti dan Pak Komang atas tadi pemaparannya. Jadi kalau dari saya sebenarnya pemaparannya sudah ada karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Komang mulai dari alur awal sampai akhir. Jadi mungkin nanti
Jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan konversinya, saya jelaskan secara garis besar, karena yang diambil di universitas tujuan atau host university ini kurang lebih 3-4 course, saya sarankan ketika memilih atau mengajukan di awal, memilihnya ya maksudnya ya, tapi mana yang disetujui dan tidak, urusan belakangan, bisa teman-teman itu mengusulkan setidaknya 5-6, sehingga kalau misalnya ada yang ditolak atau tidak diizinkan oleh KPS-nya, kalian masih punya cadangan. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Koma, tolong pertimbangkan terkait kalender akademik di universitas tujuan. Jadi ketika kalian memilih di suatu negara, perhatikan biasanya kalender akademik di universitas tersebut itu dimulai kapan, berakhir kapan, karena nanti berdampak juga pada prosedur administratif akademik kalian di sini. Jadi kalau sudah mulai masuk untuk semester ini kan keberangkatannya untuk ganjil, ternyata kok masuk malah genap di semester berikutnya lagi, itu juga akan menyulitkan kalian sendiri, sehingga mohon dipertimbangkan dengan baik. Lalu terkait dengan course yang bisa dipilih, apakah course-nya ini harus sama dengan prodi asal kalian ataukah boleh berbeda? Memang dari ISMA mendorong untuk kalian bisa belajar sesuatu di luar prodi kalian, tetapi karena kebutuhan ini juga berkaitan dengan konversi profil kalian sebagai lulusan di suatu program studi, diharapkan nanti dominannya, jadi misal kalau tadi kalian mengajukan 5-6, yang disetujui hanya 3-4, yang disetujui itu pasti akan lebih banyak mata kuliah yang course-course yang sesuai dengan profil program studi kalian masing-masing, sehingga diharapkan gitu ya, meskipun nanti ada yang kaitannya dengan language atau culture di host university tersebut, itu hanya satu mata kuliah saja atau satu course ya. Jadi diharapkan teman-teman berhati-hati ketika memilih, dipastikan juga kira-kira apa ya yang sepadan atau setara dengan mata kuliah ini di prodi saya. Jadi kalian bisa mempertimbangkan itu, dan tentu saja mungkin ketika berkonsultasi awal ya, bisa juga kalian bertanya kepada dosen penasihat akademik. Tetapi saya ingatkan bahwa dosen penasihat akademik tidak bisa memberikan persetujuan. Beliau hanya bisa memberikan saran atau rekomendasi, tapi bukan berarti mengizinkan kalian. Perizinan, wewenang, dan sebagainya terletak pada ketua program studi masing-masing. Nanti untuk dokumennya tadi sudah diberikan ya oleh Pak Komang terkait dengan link, yang kemudian juga mungkin ada yang masih harus menunggu sampai tanggal 13 Februari minggu depan. Yang jelas dari kami kami usahakan untuk membuat dari Google Form dulu untuk melakukan pendataan berapa banyak peminat dari Philcom. Dari peminat tersebut, kira-kira di negara mana, course apa yang akan dipilih. Kemudian nanti kami juga akan mencoba mengkoordinasikan pilihan atau pengajuan kalian itu ke masing-masing KPS. Nah, dilihat juga nanti apakah teman-teman dianggap sudah memenuhi minimum dari kemampuan bahasa Inggris yang diminta. Jika belum dan ternyata teman-teman juga berpotensi, ada kemungkinan bisa kami dampingi untuk kemudian bisa lolos dalam program ini. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Koma, tidak perlu minder, tidak perlu ciut duluan, kita coba dulu saja, karena ini pelaksanaannya juga di semester depan. Persiapan yang bisa kalian lakukan saat ini adalah persiapan untuk dokumen. Dan nanti sambil jalan kalau terkait soft skill dan sebagainya bisa kita siapkan sebelum kalian berangkat. Mungkin kalau dari segi waktu, ini apakah sudah masuk waktunya untuk pemateri berikutnya, Mbak Nesti? Baik, kalau misalnya mungkin dari saya itu dulu, nanti mungkin akan di sesi tanya jawab, kita akan lebih banyak diskusi. Saya akan menunggu pertanyaan dari teman-teman terkait dengan konversi atau misalnya pengajuan dokumen dan sebagainya. Sementara itu bisa saya kembalikan ke Mbak Nesti. Iya, terima kasih Bu Intan. Baik teman-teman, sudah hadir di tengah-tengah kita, akan ada dilanjutkan sesi berikutnya yaitu sharing session dari para alumni ISMA 2022. Ya, ada Mbak Tania Elmahrunisa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kebetulan ISMA Award di 2022 di The University of Sydney ya. Nanti juga akan ada sesi yang kedua yaitu dengan Kenny Aldebaran Roberts, mahasiswa Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik juga, ISMA Award di 2022 di University College London, United Kingdom. Ya, kita ketemu dengan Mbak Tania dulu. Halo Tania. Halo Ibu, selamat Ya, siang. suaranya bisa lebih kencang lagi mungkin. Oke,
Kalau Ya. seperti itu bagaimana Ibu? Ya, Sudah. udah jelas. Oke, silakan Tania. Boleh sharing-sharing dulu pengalamannya selama berkegiatan waktu itu di Sydney ya. Silakan. Oke, baik. Sebentar, saya izin share screen dulu. Apakah sudah dapat dilihat? Iya, sudah. Iya, baik. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu dari Philcom dan juga teman-teman calon awardee tahun 2023 ini. Saya bakalan sharing-sharing tentang pengalaman selama ISMA di The University of Sydney tahun 2022. Nah, di sini background-nya ini adalah kampusnya sendiri, yaitu The University of Sydney. University of Sydney adalah the oldest university di Australia. Jadi mungkin teman-teman yang mau ke Australia ini juga bisa jadi salah satu referensi. Terus aku mau disclaimer dulu sebelumnya. Sebetulnya di tahun lalu itu ada New Zealand, di mana sebetulnya aku sendiri diterima di The University of Auckland di New Zealand. Tapi karena ada masalah visa dan sebagainya, semua awardees dipindah ke Australia dan salah satunya saya dipindah ke the University of Sydney. Gitu. Nah, di sini aku mau jelasin soal akademik. Mungkin teman-teman di sini banyak yang kayak penasaran gimana sih perbedaan pembelajaran di universitas di UB sendiri dan juga di kampus luar negeri gitu. Khususnya di Australia, kita dibagi jadi 3 jenis kelas. Yang pertama adalah lecture, yang kedua adalah tutorial, dan yang ketiga adalah field work atau field trip. Tapi yang untuk yang jenis ketiga ini tergantung courses-nya masing-masing. Jadi nggak semua courses. Tapi yang jelas ada adalah lecture dan tutorial. Di sini bisa dilihat yang di kiri, ini mungkin relate sama teman-teman yang di Philcom, karena kemarin aku ambil information system dan digital work ecosystem. Dan di sini aku jadi kayak, di sini teman-teman bisa lihat aku suruh bikin restaurant challenge, di mana aku harus bikin agile method, terus juga bikin logo, bikin sistem delivery, dan lain sebagainya di satu project management board gitu, dan itu waktunya singkat gitu. Jadi tutorial itu adalah kelas yang lebih kecil dan interaktif di mana kita bisa diskusi langsung nih sama tutornya, bukan lecturer, dan sama teman-teman sesama students nih. Jadi lebih lebih engage gitu. Nah, sedangkan lecture kayak teman-teman bisa lihat di sini yang kanan ini tuh lebih besar, di mana formal teaching session kayak teman-teman kuliah biasanya gitu. Jadi biasanya ruangannya lebih kayak studio, teater gitu, dan kita kayak purely nerima presentasi dari dosennya. Kalau fieldwork itu praktek yang terjun langsung ke lapangan. Nah, di sini kalau non-academics, aku kemarin sempat lihat Instagramnya Philcom UB juga ada GDSC kan, ada Google Developer Students Club. Aku basicnya dari PWK, dari teknik, di mana aku sebenarnya nggak belajar information system, tapi aku juga kemarin ambil courses yang berkaitan dengan information system. That's why aku bergabung dengan komunitas Google Developer Students Club di The University of Sydney. Nah, di sini kemarin aku berkesempatan untuk datang ke kantor Google, yang dimana aku yakin teman-teman sangat relate nih, teman-teman Philcom, dengan opportunity ini. Di sini aku nggak hanya berkunjung ke kantornya Google untuk melihat-lihat seperti apa, tapi juga aku dapat banyak banget insights tentang gimana proses coding, proses yang aku yakin teman-teman Philcom lebih paham ya tentang gimana create sebuah software dan lain sebagainya, dan itu langsung sama developer yang entah itu dari Google atau startup teknologi lainnya gitu. Di sini aku bilang dari aku yang basicnya bukan Philcom atau yang basicnya bukan information system aja bisa untuk dapat opportunity ini. Aku yakin teman-teman dari Philcom bisa jadi lebih explore gitu, karena di sini kemarin itu juga benar-benar yang kayak banyak recruiters datang yang mereka kayak approach satu-satu yang datang di situ, karena di situ diundang kan, approach satu-satu yang datang di situ supaya untuk mereka recruit juga untuk jadi interns dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ini beberapa pengalaman aku dari foto-foto ini yang aku bilang tadi field work,
di mana aku ambil salah satu kelas yang field trip ke beberapa tempat di Aussie gitu. Di sini di salah satu national parknya, di sini aku sama teman-teman international student juga, ada teman-teman dari Kanada, ada teman-teman dari US, Jepang, terus ada teman-teman dari Indonesia juga di sini. Terus di sini aku sama salah satu dosen aku, beliau namanya Wayne, di mana di sana sama dosen biasanya nggak pakai panggilan gelar akademik gitu ya, langsung pakai nama aja biasanya, lebih santai gitu. Nah di sini kayak ini juga fieldwork juga, terus di sini sama teman-teman yang sesama ISMA nonton opera di Opera House. Terus di sini aku sama tutorku di information system itu, di business information system. Beliau ini sangat-sangat terbuka banget. Jadi kita setiap habis presentasi nih, kita bisa sharing-sharing langsung, kita bisa minta feedback personal ke beliaunya. Terus ini juga fieldwork juga, aku di salah satu site paling terkenal di Australia namanya Blue Mountains. Nah, sini aku personal jalan-jalan aja di Snowy Mountains di Australia. Jadi teman-teman selain bisa jalan-jalan sambil belajar lewat courses-nya, kalian juga bisa jalan-jalan personal juga, disesuaikan budgetnya dengan living allowance yang diberikan ISMA. Nah, aku mau sedikit sharing mungkin yang lebih ini aku yakin teman-teman juga galau, gimana sih caranya choose your host university. Tadi udah disampaikan dengan Bapak Ibu gimana teman-teman harus sesuaikan dengan courses-nya dan sebagainya. Mungkin aku bisa sedikit sharing dari pengalaman aku. Yang pertama jelas requirements-nya, kayak yang tadi Pak Chandra bilang kan. Di sini teman-teman bisa lihat nih, kayak contohnya IELTS, ada beberapa universitas yang tidak menerima Duolingo sama sekali, khususnya di Australia dan beberapa universitas di UK maupun Europe gitu. Tapi setahu aku untuk seperti Amerika dan Asia itu semuanya menerima Duolingo. Jadi teman-teman sesuaikan, teman-teman English test-nya itu harus apa gitu. Lalu kemudian key points-nya adalah tiap host university punya persyaratan yang beda. Jadi selalu cek persyaratan universitas yang menarik buat teman-teman. Khususnya nanti di tanggal 13 itu, kalau aku boleh kasih update dari yang dikasih sharing oleh Bapak Ibu ISMA adalah tahun ini akan ada 80 universitas. Jadi ada tambahan baru daripada tahun lalu. Dan akan banyak universitas Ivy League, kalau teman-teman tahu, itu akan lebih baik lagi, kayak ada UPenn kan yang kemarin sudah ada, terus nanti akan ada NYU dan lain sebagainya. Jadi pastikan teman-teman melebihi dari syarat seenggaknya dari intake tahun lalu. Nah juga negara, teman-teman di sini bisa dilihat tadi yang di-sharing juga sama Pak Chandra, ini ada beberapa region, ada Amerika, Kanada, Asia, Australia, New Zealand, Europe, dan UK, Ireland. Teman-teman kalau misalkan udah punya dream country, go for it gitu. Teman-teman kalau suka, ya udah itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih host country atau memilih host uni. Coba riset juga suasana dan budaya kota negara tujuan, karena hasil riset tersebut bisa dituangkan ke dalam esai. Kemudian courses list, tadi kayak yang disampaikan tentang concern tentang courses, teman-teman bisa selain cek di website ISMA, kalian bisa langsung cek juga di Google gitu. Misalkan kalian memilih, contohnya di aku The University of Sydney, misalkan aku cari The University of Sydney Cross Cultural Management, itu bisa langsung dapat courses outline-nya. Terus teman-teman juga bisa cek juga subject reviews, karena aku yakin tiap-tiap mahasiswa itu punya pengalaman yang beda kan. Jadi di sini tuh banyak sharing-sharing juga, kayak oh ada yang ngambil data science, experience-nya gimana, ternyata susah, atau kayak exam-nya gimana, itu banyak banget yang sharing gitu. Jadi nilai ketertarikan kalian dari judul dan deskripsi singkat courses. Kalau tertarik, cek lebih lanjut, kayak Google itu gampang banget search-nya. Terus unit outline courses bisa dilihat secara umum, cek satu-satu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan juga apakah itu sesuai dengan prodi kalian, apakah itu menarik buat kalian. Terus tanya pihak prodi juga tentang sistem rekognisi di prodi kalian. Tadi kan udah dijelasin juga sama Bu Intan tentang bagaimana di Philcom. Terus choose wisely, karena courses adalah sebagian besar hidup kalian selama ISMA. Jadi itu bisa dijadikan consideration utama. Terus academic period. Di sini beda-beda banget ya, tadi juga udah disampaikan, ada yang berangkatnya Juli pulangnya November, ada yang berangkatnya September pulangnya Desember gitu. Cek dulu jangan sampai academic period nabrak sama jadwal kalian di home uni, karena aku ada beberapa case teman-teman khususnya yang di Belanda itu banyak yang baru balik Februari atau kayak mepet-mepet mau masuk gitu, itu akhirnya agak repot untuk penyesuaian kembali ke home universitasnya. Jadi
itu perlu dikonsultasikan juga mungkin dengan pihak prodi. Terus lihat musim juga di negara tujuan untuk preparation, perlu nggak baju winter dan perlengkapan lain. Terus berada di sana sekian lama, kelamaan atau kurang lama itu juga bisa dijadikan consideration. Terus leisure statistics, ini bisa dilihat di website, tapi jangan terintimidasi dulu lihat statistik 2022. Boleh dijadiin pertimbangan, tapi jangan dijadiin bahan pusing juga sama teman-teman. Terus future plan, teman-teman mungkin kayak aku nih, aku pingin nanti S2-nya ambil Master of Transport gitu. Ternyata di The University of Sydney punya program itu gitu, dan itu terbaik nomor 1 di Australia gitu. Nah, negara atau tujuan courses bisa dirancang buat mendukung kalau kalian ada rencana melanjutin postgraduate. Selama di sana, jangan lupa networking sama dosen juga untuk membelajar future plan. Di sini aku ada email dari salah satu profesor di sana, di mana aku bilang kayak, aku tertarik nih untuk join research-nya beliau, apalagi background-nya sama-sama di urban planning gitu. Terus, boleh nggak aku nge-share portofolioku, aku boleh nge-share skripsiku nggak nanti ketika aku udah selesai gitu. Terus beliau setuju dan bahkan beliau akan bersedia untuk ngasih recommendation juga kalau aku akan daftar postgraduate gitu. Terus host university ranking juga. Sini teman-teman bisa lihat. Ini tapi biasanya tiap tahun berbeda, ada perubahan gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat. Sini contohnya Korea University 74, terus kayak University of Pennsylvania 13, NTU 12, kayak gitu-gitu contohnya. Nah, tapi don't let the university's reputation define you. Berkarya dan berikan yang terbaik dimanapun kalian berada. Karena ranking itu nomor kesekian, tapi experience kalian di sana itu yang paling penting gitu. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tania, menarik sekali yang sudah diceritakan. Kita akan ulas lebih detail nanti di sesi tanya jawab ya. Pasti teman-teman yang semua hadir di sini tertarik kalau bertanya lebih detail ke Tania. Kita lanjutkan ke pemateri kita yang kedua. Halo Ya. semua, Halo, maaf saya dari tadi mikirkan background-nya tidak bisa, jadi nggak apa-apa, mungkin Kenny. saya langsung mulai saja. Iya, silakan Iya. Kenny. Ntar saya akan share screen. Jadi apakah sudah bisa dilihat semuanya? Iya, sudah bisa. Ya, untuk presentasi saya juga sayangnya tidak begitu mengerti, jadi ada bagian di depan-depan yang tidak akan relevan. Jadi, tapi perkenalkan, saya Kenny, mahasiswa Teknik Elektro UB angkatan 2019. Semester lalu beruntung saja saya bisa ikut program ISMA, pergi ke University College London di UK, salah satu universitas top dunia. Nah, ini sudah birokan aja sudah dibahas, apalagi manfaatnya tadi juga sudah sama Pak tadi. Nah, ini mungkin penting tapi ada tips-tips tertentu ya. Ini info lengkapnya di YouTube IOUB itu tadi juga disebutkan, tapi nama dokumennya itu nanti banyak sekali. Jadi seingat saya pendaftarannya kali sih saya sarankan mulai siap-siap dari sekarang daripada nanti kejar-kejaran seperti saya. Apalagi dokumen kayak SK masih nunggu. Sama pastikan paspornya masih berlaku. Esai-esai juga itu banyak, jangan mepet. Dan saya juga menekankan tes bahasa Inggris ini penting sekali karena batasnya kalau sudah Maret memang batas pendaftarannya, berarti kurang dari 1 bulan kan waktu persiapannya dari sekarang. Untuk tesnya saya dulu lihat di komputer, pengalaman saya sih hasilnya sekitar 3 hari sudah keluar. Tapi kalau ada yang terpaksa pakai yang tertulis, ada tes centernya nggak ada komputer, walaupun sudah jarang sekarang, itu bisa sampai sebulan, jadi mungkin sudah telat bahkan. Lalu nanti yang diingat harus tesnya itu dikirim secara elektronik juga ke ISMA-nya langsung. Jadi bukan cuma kita ada hasil tes lalu upload ke portal, tapi hasilnya kita mesti minta ke lembaganya untuk ngirimin secara elektronik ke ISMA-nya langsung nanti. Sama mungkin tadi Mbaknya udah nyentuh, tapi pastikan dengan minimum universitas yang ketujui. Tadi kan ada yang IELTS-nya minimal 6 atau TOEFL-nya minimal berapa skornya. Tapi saya dengar juga belum keluar ya listnya universitasnya. Yaitu mungkin juga keep in mind saja untuk sekarang ya.
Ya, jadi mungkin saya lebih banyak ke sharing-nya pengalaman saya di UK apa aja. Jadi saya beruntung bisa ke UCL, University College London. Ini kalian bisa lihat di sisi kiri atas ini. Itu salah satu universitas yang ya bukan tertua di Inggris, itu masih kalah dengan Oxford dan Cambridge, tapi masih masuk salah satu yang tertua. Dia salah satu universitas pertama yang itu universitas yang bukan dari apa, bukan dari pemerintah sendiri, tapi dari golongan kalau nggak salah seminari, itu profesor-profesor berkumpul buat sendiri. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri lagi di website UCL-nya. Tapi dia menarik karena gaya pengajarnya juga beda total dengan yang di Oxford Cambridge. Ini beberapa foto dalamnya, dan ada library-nya. Saya untuk ruang kelasnya, saya kemarin tidak ada foto, tapi saya bisa bilang kalau kelasnya sebenarnya saya kaget cukup mirip dengan yang di Indonesia. Maksud saya itu untuk lecture-nya kita duduk di kelas dan ada PPT-nya, kita belajar bersama biasa, kadang ada diskusi, tapi bedanya ada kelas namanya kelas seminar juga, itu beda dari lecture. Untuk seminar itu lebih ke pengajar dengan lebih interaktif. Jadi maksud saya adalah jika seminar itu biasanya kita dibikin ke beberapa kelompok, mungkin sebelumnya dikasih materi seperti pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan dulu sebelum seminarnya, dan biasanya ada reading list juga. Nanti jika ada reading list, ada buku tertentu yang harus dibaca sebelum seminarnya, ya pada dasarnya pasti akan dibahas di seminarnya. Jadi kadang-kadang saya juga kalau lupa cuma mau ngomong di dalam seminarnya ya, diskusiinnya. Lalu saya juga beruntung bersama banyak teman-teman saya di UCL ini. Bisa dilihat fotonya di sini. Pertama waktu kita bertemu dengan Indo Society, ini perkumpulan mahasiswa Indonesia di London. Pas ingat dengan baik, di dalam Hyde Park ada monumennya segala. Lalu ada foto kami melakukan event Hari Pahlawan kami, Heroes, karena kami melakukan event sharing, kami menampilkan film-film hasil karya Indonesia sendiri, ada juga pembagian makanan dan minuman. Ya kan bisa lihat kita semua pakai baju adatnya, dan ternyata waktu itu lumayan banyak dari teman kami dari Inggris yang datang. Ya semuanya senang-senang saja. Walaupun pada akhirnya menurut saya acaranya tidak bisa semaksimal mungkin karena ada beberapa kesalahan dalam eksekusinya. Ya. Saya juga sempat jalan-jalan di Inggris, ya tentu saja. Ini ada beberapa foto saya pergi melihat kapal besar di Bristol kalau tidak salah, ada katedral di Yorkshire. Ini saat ada juga saat saya pergi ke Skotlandia, ini saya melihat rasanya ini kastil di Edinburgh. Dan juga ada ini natural wonder, kalau tidak salah namanya Giant's Causeway di Belfast. Tapi ya sekian saja dari saya, maaf lebih pendek daripada yang saya rencanakan. Tapi saya doakan semuanya supaya bisa sukses dalam program ISMA ini. Terima kasih. Terima kasih, Kenny. Menarik sekali presentasinya. Teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi atau tanya jawab. Sesi ini akan kami persilakan lagi untuk Ibu Intan Sartika memandu diskusi bersama Tania dan juga Kenny. Silakan, Binta. Baik, terima kasih Mbak Nexi. Jadi saya mungkin mau lebih tanya ke tahapan ketika pendaftaran, kan mungkin tadi memang ada yang ikut tes bahasa Inggris dan juga ada yang misalnya motivation letter atau essay ya. Mungkin bisa sharing juga dari tadinya kira-kira
poin yang atau mungkin ketika wawancara yang biasanya sering ditanyakan oleh interviewer, dan kemudian kayak rasa itu yang menjadi kunci kalian, oh kenapa saya bisa terpilih sepertinya dari ini nih gitu ya, faktor ini. Mungkin bisa sharing dari pengalaman ketika ikut seleksinya dulu. Baik, mungkin saya menjawab dulu. Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Untuk interview kemarin, kebanyakan berangkat dari esai. Dan esai tahun lalu sama dengan esai tahun ini juga, setelah saya tanya-tanya sama teman-teman yang udah mencoba untuk buka akun. Jadi jangan lupa untuk di-review kembali esainya, jangan lupa untuk proofread juga. Di sana kebanyakan yang ditanya adalah contoh beneran apakah action yang udah ditulis di esai itu tangible dan apakah possible untuk dilakukan. Seperti contohnya salah satu yang sering ditanyakan, dan ini aku udah tanya juga dengan konfirmasi dengan teman-teman yang kemarin juga jadi awardee, tentang plan untuk engage dengan mahasiswa atau international community yang di sana. Itu beneran bisa dilakukan nggak sih kayak gitu? Itu nanti akan ditanyakan secara follow up gitu. Dan juga pertanyaan tentang host university yang dipilih gitu. Apakah betul-betul teman-teman host university yang dipilih itu teman-teman udah melakukan research, teman-teman udah tahu banget nih tentang host university-nya, apakah teman-teman udah siap dengan semua possible challenge yang ada di sana, itu biasanya ditanyakan oleh interviewer gitu. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang unexpected juga, misalkan ditanyain soal GPA-nya kemarin kok bisa sih nilainya di beberapa subjek tertentu seperti ini gitu. Biasanya tiba-tiba akan ada beberapa pertanyaan unexpected seperti itu. Jadi saran dari saya mungkin teman-teman, yang pertama jangan lupa untuk cek esainya lagi. Yang kedua jangan lupa untuk be prepared, pokoknya jangan sampai diem untuk ketika interviewer lagi nanya. Jadi teman-teman bisa langsung dijawab aja, mungkin teman-teman sambil nyari jawaban coba sambil dijawab aja lah pokoknya. Terus yang ketiga sambil mungkin cari isu-isu terbaru juga, karena beberapa case kemarin juga ditanyain soal 4.0, terus juga tentang resesi dan sebagainya, itu beberapa ada yang ditanyain seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Boleh mungkin kalau sekarang Mas Kenny gimana? Ya, sebenarnya untuk pengalaman saya bisa dibilang sama dengan Mbaknya yang tadi, itu sudah lengkap sekali, tapi mungkin saya tambahin dikit aja. Untuk esai-esai dan tes Inggrisnya itu menurut saya memang persiapannya harus matang-matang sekali. Jadi maksud saya, makanya tadi saya emfasis sekali harus dimulai dari awal. Kalau bisa dari sekarang sudah mulai ada ide yang bikinnya. Karena pengalaman saya kemarin untuk pertanyaan waktu interview itu banyak membahas yang pada esai itu juga masalah-masalahnya. Jadi menurut saya juga bisa dikonkretkan dulu di esainya, poin-poinmu apa aja yang mau disampaikan, itu sudah membantu sekali jika nanti interview nanti. Berarti mungkin juga semacam kita ngadakan simulasi sendiri gitu ya, uji coba sendiri, kira-kira kalau ada pertanyaan tentang ini mungkin bisa kita ilustrasikan dengan jawaban seperti apa gitu ya. Dan ya meskipun ada unexpected question, setidaknya kita bukan berarti jawabannya buat-buat ya, tapi lebih ke arah kita prepare dengan apa saja pertanyaannya. Kalau dari segi mungkin ini juga karena kita berbeda fakultas ya, saya cuma ingin dengar aja kalau di prodinya masing-masing begitu ya. Konversinya ini dengan mata kuliah yang sudah tersedia di kampus kah gitu ya. Dan apakah juga kemudian dikonversi ke mata kuliah yang sifatnya soft skill seperti PKL dan sebagainya atau gimana? Ini sekedar sharing. Lagi-lagi saya ingatkan disclaimer ke mahasiswa Filkom yang belum tentunya jadi di kebijakan di fakultas lain sama dengan di kita. Tapi sekedar sharing aja, mungkin juga bisa insight untuk saya. Mungkin Mas Kenny, kalau kemarin hasil konversinya seperti apa? Ya, untuk saya skema konversinya, saya bicarakan dengan orang prodi saya dulu, dosennya. Tapi pada akhirnya, ya saya kasus khusus karena matkul saya sebenarnya sudah selesai semua. Saya tinggal skripsi waktu itu. Jadi pada akhirnya dikonversi dengan matkul yang sudah dilakukan semua. Berarti anggapannya macam mengulang gitu ya? Mengulang Iya, yang benar. lama. Kalau dengan Mbak Tania? Dari saya hampir mirip dengan Kenny, di mana saya hanya sisa 5 SKS ya, selain skripsi. Jadi
Jadi yang dikonversi ya 5 SKS itu gitu. Contohnya kemarin ada mata kuliah pilihan, tapi saya ada mata kuliah pilihan yang berhasil terkonversi dari ISMA. Karena kebetulan ada mata kuliah yang memang saya ambil di ISMA itu yang sangat align dengan jurusan saya. Jadi mungkin itu juga bisa dipertimbangkan dengan teman-teman Filkom juga. Pastikan pasti ada yang align juga dengan jurusan karena itu akan lebih mudah untuk konversinya, dan teman-teman juga jadinya bisa connect juga dengan dosen-dosen yang ada di sana, bisa mungkin plan untuk postgrad dan lain sebagainya. Sama tadi yang disaranin oleh Bu Intan kalau nggak salah, tentang jangan cuma ngeplan untuk 4 courses saja. Jadi kemarin saya juga pengalamannya mengajukan ada beberapa courses, ada yang ditolak dan ada yang dibolehkan. Jadi dicoba aja semuanya sambil dibaca-baca dan nanti disusun gitu untuk diajukan ke prodi. Siapkan alternatif ya, betul ya, emang harus kalau bisa lebih dari, ya misalnya bahkan universitas tujuan pun harus lebih dari 1 gitu ya. Kemudian di masing-masing universitas pilih ya setidaknya 5-6, karena minimumnya 3-4, berarti kita siapkan lebihnya. Oke, sekarang saya coba, karena tadi mungkin ini pertanyaan sudah dari saya, dari teman-teman sendiri mungkin ada pertanyaan, boleh langsung spesifik gitu ya mengenai bagaimana pengalaman kakak tingkat kalian ini, atau juga mungkin nanti menanyakan terkait dengan prosedur administratifnya di Filkom. Boleh mungkin ada yang mau langsung open mic atau ini sudah yang raise hand. Boleh, Raus, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Noval Amar Rauf, saya dari Teknologi Informasi Angkatan 2021. Nah, untuk Angkatan 2021 sendiri kan tahun ini ada kegiatan wajib nih Pak Bu, itu KKN atau Mahasiswa Membangun Desa. Nah, itu gimana ya Pak Bu? Apakah Angkatan 2021 ini bisa daftar ISMA di tahun ini juga, atau kita harus nunggu di semester 6 besok, di tahun besok? Tahun depan ya. Ya, itu pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk proses pembuatan visa kan seharusnya kalau udah diterima sebagai awardee ya Bu. Nah, untuk pembuatannya sendiri tuh bakal dipersiapkan dari pihak ISMA atau nanti kita buat sendiri Bu, gitu. Terus untuk pembayarannya sendiri tuh benar-benar full dari kita atau nanti bakal di reimburse sama ISMA gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Pak Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau secara ini ya, bantuan beasiswanya saya share screen dulu. Untuk cakupan beasiswanya sendiri sebentar di akhir. Di cakupannya adalah termasuk dari biaya pendaftaran, registration fee, dan tuition fee di universitas tujuan, gitu ya. Kemudian biaya penerbangan dan visa ini reimburse-nya at cost, jadi kalian harus bisa menyimpan. Nanti mungkin juga bisa, karena ini bukan pengalaman saya langsung, ini berdasarkan kebijakan yang ada dari ISMA, nanti bisa ditambah oleh Mbak Tania dan Mas Kenny. Kemudian kaitannya dengan tadi mungkin ya siapa yang mengurus gitu ya, istilahnya mensubmit dokumennya itu apakah terpusat gitu ya, karena saya rasa juga negara tujuannya kan masih beda-beda. Nah, itu nanti akan dikelompokkan per negara tujuan ataukah per universitas asal atau bagaimana gitu ya. Nanti coba Mbak Tania sama Mas Kenny yang bisa menambahkan. Kemudian pertanyaan yang pertama yang terkait dengan apakah dari segi karena masih ada mata kuliah wajib berupa KKN, kemudian itu sifatnya hanya biasanya itu ditempuh di semester antara. Nah, ini mungkin yang perlu nanti disepakati ya, karena kalau kalian berangkatnya itu di bulan Agustus, itu seharusnya sudah selesai program KKN Bangun Desanya itu. Jadi saya lupa kemarin dimulai di minggu keberapa, tapi yang jelas selama 6 minggu ya durasi untuk KKN-nya itu. Kalau memang secara kalender akademik di universitas tujuan itu masih setelah itu, tentu memungkinkan untuk kalian tetap tidak meninggalkan KKN, jadi sudah menempuh mata kuliah tersebut dan bisa melanjutkan untuk keberangkatan ke negara tujuannya. Pertanyaannya 2 itu ya, masih kaitannya dengan visa dan biaya, kemudian terkait dengan KKN. Ya, itu saja ya tadi dari Rauf. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Ya, mungkin boleh ini tadi tambahan jawaban dari Mbak Tania sama Mas Kenny terkait dengan biaya ini tuh sifatnya selama ini tuh reimburse ataukah seperti apa? Baik, mungkin saya izin jawab dulu. Untuk visa tadi biayanya sifatnya reimburse. Jadi kita bayar dulu
Dan kemudian persiapannya itu setelah diterima itu kita sendiri yang menyiapkan dengan bantuan ISMA. Jadi tetap semuanya itu kayak kita yang daftar juga di websitenya. Kalau Australia itu semua visa sifatnya pengurusannya online gitu. Jadi benar-benar kita semua mengisi sendiri. Namun jika ada any difficulties gitu, itu bisa langsung banget dibicarakan pada ISMA karena mereka juga akan membantu. Nah, juga biaya-biaya lain itu semuanya sudah langsung provide oleh ISMA. Jadi kayak teman-teman jangan khawatir, khususnya kayak tiket pesawat itu semua udah langsung diorderkan oleh ISMA gitu. Mungkin Kenny yang visanya diurus ke Jakarta bisa cerita. Ya, benar. Untuk pengalaman saya waktu itu dibantu oleh ISMA memang, karena visanya untuk UK sistemnya setengah-setengah. Jadi maksud saya, pertama diurusnya aplikasinya di online, tapi setelah itu kita harus bawa dokumennya ke dubesnya sendiri, dan itu dibantu oleh Kemendikbud. Jadi kami proses visanya di gedung Kemendikbud waktu itu. Dan terbang ke Jakarta, ya seingat saya dibayari oleh ISMA. Ya, berarti ada yang benar ya, tadi ada yang kolektif sesuai negara tujuannya gitu ya, atau yang mungkin kolektifnya juga apa ya, mungkin berdasarkan universitas tujuan, karena kan di satu negara juga ada lebih dari satu universitas, kebijakannya bisa berbeda-beda, tentu intinya adalah harus koordinasi, menjaga komunikasi dengan semua pihak. Dan kalau misalnya dengan kami ya yang ada di fakultas di universitas, tentu yang bisa didukung adalah misalnya surat pengantar atau surat rekomendasi untuk kalian. Tetapi selebihnya dokumen-dokumen yang terkait visa dan itu mungkin membutuhkan keterangan dari Dikti, dari Kemdikbud, ya silakan nanti menanyakannya kepada pihak Kemdikbud. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya ini ada yang raise hand, Naufal Rijaldi. Terus apakah suara saya terdengar? Ya. Oke, baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa off cam karena menggunakan HP juga, jadi mohon maaf. Oke, jadi mungkin sebelum itu perkenalkan, nama saya Naufal Rijali Saputra, mahasiswa Teknik Komputer Angkatan 2020. Mungkin saya ingin bertanya lebih ke Kak Tania sama Kak Kenny ya mengenai esainya itu sendiri. Mungkin kan kita sering juga ya untuk esainya ini kan dalam berbahasa Inggris gitu ya, dan kita juga sering mungkin ada beberapa kesalahan dalam hal grammar dan sebagainya macamnya dalam penulisan esai. Nah, mungkin kira-kira dari Kak Tania dan Kak Kenny ini, apakah ada mungkin tips-tips untuk pembuatan esai ini, mulai dari mungkin grammarnya, kemudian bisa dibilang apa ya, kayak minimumnya itu apa aja gitu, yang proper untuk membuat esai ISMA ini. Karena kan dari Kak Tania dan Kak Kenny ini juga udah pernah membuat esai, jadi mungkin setidaknya memiliki pengalaman gitu dalam membuat esai ini. Mungkin lebih ke itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, Bu. Boleh langsung dijawab, mungkin dari Kenny dulu. Baik, jadi untuk pengalaman saya, ya memang agak susah ya, terutama di bagian grammar. Karena penulisan Inggris itu bisa, ya maksud saya apa? Penulisan Inggris itu sering bisa benar secara grammar, dan kata-katanya juga sudah masuk akal. Tapi kalau dibaca langsung sama orang yang memang sudah ahli Inggris atau native gitu, malah kelihatannya kaku. Dan memang menurut saya itu isu yang cuma bisa diobati dengan belajar Inggris lebih banyak lagi. Tapi saya lihat sekarang sudah banyak yang namanya asistensi AI grammar untuk penulisan kalimat. Kalau tidak salah ada yang namanya Grammarly, itu mungkin bisa dicoba. Seingat saya gratis masih. Itu nanti bisa masukkan kalimat atau paragraf seingat saya ke dalam situsnya, nanti akan terlihat programnya bilang, oh ini bagian ini pilihan katanya sudah benar, tapi mungkin pilihan kata lain bisa membuat lebih jelas, atau mungkin grammarmu ada yang salah di sini, kalau begini lebih baik. Nanti ada diberi suggestion seperti itu. Mungkin dari Mbaknya ada tunjangan kan? Mungkin saya sebenarnya ada yang bisa di-share screen, apakah boleh Ibu izin share screen? Ya, baik. Di sini sebenarnya saya tadi ada di PPT tapi saya lupa ke skip. Jadi yang pertama, dicicil kerjanya, kayak tadi yang Kenny bilang,
meski pertanyaan itu cuma ada 4, tapi teman-teman harus jelasin idenya itu benar-benar yang secara ekstensif gitu, menyeluruh gitu. Terus yang kedua, storytelling itu kuncinya. Kayak tadi yang Kenny bilang, kayak jangan kaku juga. Jadi kayak ceritain, apa sih kenapa kalian ikut ini, apa yang mendorong kalian, apa yang bikin kalian tertarik, gimana pengalaman-pengalaman kalian, entah itu belajar di fakultas, terus kemudian organisasi itu membentuk kalian yang sekarang gitu, dan gimana teman-teman menangkap itu semua gitu. Terus yang ketiga, jangan terpaku sama cara orang lain nulis esai. Aku yakin teman-teman yang udah tertarik sama ISMA juga coba cari-cari dan banget award dia atau alumni esainya mereka. Tapi jangan terpaku sama cara mereka nulis itu jadiin referensi aja, karena balik lagi itu esai kalian gitu. Nanti interview juga esai tentang pengalaman kalian yang ditanyain. Jadi biar teman-teman tahu sendiri. Yang keempat, proofread. Tadi salah satu contohnya pakai Grammarly yang Kenny bilang, itu yang gampang pakai mesin gitu kan, yang langsung bisa dicek. Tapi bisa juga teman-teman tanya ke yang teman-teman rasa capable untuk itu, entah itu mentor, entah itu alumni, entah itu dosen gitu. Dimana biasanya yang teman-teman mintain proofread itu lebih apa ya, bisa menemukan gap yang teman-teman nggak sadarin sebelumnya. Jadi itu penting banget untuk tanya perspektif orang lain. Yang kelima, jangan lupa research juga. Jadi kayak jangan terpaku solely sama grammarnya, tapi kayak kontennya itu perlu banget untuk dikaji juga gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Tania dan Kak. Oke, berikutnya ada Natalia. Silakan Natalia. Oke, selamat siang. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Clarissa dari Teknologi Informasi Angkatan 21. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bakal saya tanyain ke Ibu Intan maupun ke kakak Tania sama Kak Kenny. Oke, yang pertama, sebenarnya saya ada rencana untuk join kampus Merdeka 2 kali. Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau boleh gitu ya. Nah, salah satunya itu ISMA sama magang. Apakah itu benar valid kalau bisa daftar 2 kali? Contoh kampus Merdeka, maksud saya magang di semester 6 dan ISMA di semester 7. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kan saya juga beberapa ada pengalaman belajar bahasa Inggris dulu ya untuk persiapan beasiswa. Namun karena bahasa Inggris saya kurang juga, terlebih di speaking sama writing-nya, kira-kira dari Kak Tania atau Kak Kenny ada tips nggak buat writing atau speaking-nya yang lebih mendalam? Sama yang terakhir, tadi kan sebenarnya udah ditanyain sama Kak Naufal ya tentang tips esai. Sebenarnya ada cara Kak Tania sama Kak Kenny buat research lebih lagi, gimana cara bergaul atau semacamnya planning study planning-nya ke depannya tuh gimana sih Kak yang benar? Gitu. Terima kasih Natalia. Mungkin pertanyaan yang pertama terkait dengan persyaratan ya. Kalau di webnya sendiri secara eligibilitas ya untuk kegiatan ISMA ini kan juga bagian dari kampus Merdeka. Kemudian secara persyaratan mahasiswa bisa dibaca, kalau yang ini yang versi bahasa Indonesia, yang saya share ini yang versi bahasa Indonesia, tapi yang tersedia di web itu yang versi bahasa Inggris. Sebentar. Nah ini ya, secara semesternya itu kalian 4 atau 6, kalau di 4 berarti berangkat saat semester 5, mendaftar di semester 6, berangkat saat semester 7. Mungkin kalau tadi Natalia bilang ISMA-nya di semester 7 berarti ikut seleksinya masih tahun depan ya. Tapi secara ini tadi tidak lebih dari 1 kali program flagship kampus Merdeka sebelum mendaftar program ISMA. Jadi mungkin di sini juga ada beberapa angkatan 2020 ya yang sekarang sudah diterima untuk mengikuti kegiatan MBKM, baik itu MSIB, Bangkit atau kampus mengajar dan sebagainya, maka sudah terhitung 1 kali. Nah, kemudian itu masih bisa untuk mendaftar 1 kali lagi untuk ISMA, jadi mendaftarnya di semester ini, seleksinya di semester ini, tapi keberangkatannya untuk semester depan.
gitu ya. Dan itu tadi secara administratif tidak boleh mengikuti program kampus mereka lainnya selama mengikuti program ISMA. Jadi di saat yang bersamaan tidak boleh sambil misal ikut magang di saat bersamaan ya, maksudnya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan yang kaitannya dengan ketentuan mahasiswa ini, apakah Natalia sudah jelas? Sudah Bu Intan, terima kasih. Baik, boleh mungkin sekarang pertanyaan tadi terkait dengan ya tips ya, lebih ke arah tips bagaimana meningkatkan bahasa Inggris atau tadi tentang research gitu, karena ada tips dari Tania secara spesifik. Boleh dijawab? Oke, baik. Mungkin kalau dari saya, soal bahasa Inggris itu mungkin ditentuin dulu mau ambil tes bahasa Inggrisnya apa. Karena Duolingo dan IELTS or TOEFL IBT itu biasanya beda juga nature atau spesifikasinya gitu. Nah, kalau dari saya kemarin, saya ambil IELTS, di mana saya sendiri nggak ambil les atau gimana-gimana, tapi mungkin bisa cek di YouTube kayak speaking band 8 atau speaking band 9 yang tinggi kan. Itu kayak gimana, bisa sambil dicek buat mock interview sendiri, kayak yang tadi Bu Intan bilang. Terus juga untuk writings, itu ada PDF-PDF sampel-sampel pertanyaan yang mungkin ditanyakan ketika IELTS, dan seperti apa cara menjawabnya. Itu bisa banget dicari PDF-nya di Google juga, misalkan writing IELTS terbaru gitu. Terus kalau untuk vocabulary, itu teman-teman sesimpel bisa nonton film pakai subtitle bahasa Inggris gitu. Jadi kayak itu yang paling gampang. Terus kalau untuk research, tadi contohnya yang ditanyain soal bagaimana cara kontribusi atau mingle dengan locals misalkan, itu teman-teman bisa cari di websitenya kampus masing-masing. Ada yang kampusnya itu beneran details banget acara non-academics kayak societies atau clubs, itu benar-benar ditulisin langsung itu kegiatan yang ngapain dan teman-teman kira-kira bisa berkontribusi apa, itu bisa dikaitkan dengan esai. Atau teman-teman bisa cek di Instagram host uni-nya juga. Aku advice buat kayak misalkan contoh cek kalau University of Sydney sendiri punya Instagram Sydney_uni, itu teman-teman bisa cek itu ngapain aja sih di Sydney University. Terus teman-teman juga bisa cek Instagram host university yang dibuat oleh teman-teman ISMA. Jadi kayak teman-teman ISMA itu bikin host Instagram kayak gini contohnya yang di University of Sydney kayak @isma.usit di Instagram. Jadi teman-teman bisa cek juga kita ngapain aja sih kemarin non academics-nya. Itu sih mungkin dari aku. Mungkin selanjutnya boleh dari Kenny. Ya, untuk pengalaman saya juga mirip dengan Mbak Tania. Saya juga ngambil IELTS. Waktu itu saya latihannya, seingat saya melihat di website IELTS, kalau kalian nanti akan cari, di sana biasanya ada tes-tes gratisnya. Jadi mereka ada kumpulan soal dari tes aslinya, itu bisa dipakai untuk latihan sendiri. Tapi ya untuk yang tadi dikhawatirkan writing dan speaking ya kalau tidak salah. Untuk writing, memang menurut saya itu juga menurut saya paling susah bagiannya. Waktu itu saya latihannya pas saat saya mendaftar IDP, ada kursus gratisnya, saya memilih ngambil kursus yang belajar writing-nya. Tapi bahkan jika tidak pakai itu, di online sebenarnya banyak kursusnya. Tadi seperti Mbaknya bilang juga banyak yang speaking itu yang band 9, band 8,5 gitu ada. Writing-nya juga contoh-contohnya ada juga. Tapi menurut saya memang untuk tes itu yang dinilai lebih ke fleksibilitas, karena nanti kalian akan lihat kalau di latihannya soalnya banyak variety-nya, tapi sebenarnya pada intinya itu lumayan general pengalaman saya di IELTS itu. Jadi memang menurut saya lebih baik untuk melatih dasar-dasarnya dulu. Nggak perlu Inggris yang terlalu rumit kok. Yang dihargai menurut saya di IELTS itu penyampaian idenya bisa dengan jelas dan dengan concise atau tidak sebenarnya. Nggak perlu kata-kata rumit. Jadi nggak usah khawatir grammar atau kata-kata yang terlalu keren. Terima kasih untuk Mbak Tani dan Mas Kenny. Mungkin saya sekarang lanjut untuk pertanyaan yang ada di chat. Ada dari Riandra, apakah image yang dibangun di sosial media itu berpengaruh pada proses rekrutmen? Apakah kepo sampai stalking sampai di sosial media? Nah. Mungkin Tania bisa share? Oke, mungkin teman-teman di sini kalau berdasarkan experience tahun lalu, iya, khususnya LinkedIn,
teman-teman yang aktif di LinkedIn kalau bisa mungkin dirapiin gitu LinkedIn-nya, karena banyak yang case-nya dilihat gitu sama orang ISMA, kan bisa dilihat juga kan views kalau di LinkedIn itu yang beneran dicek. Terus juga di pendaftaran kalau teman-teman bisa lihat di account yang sekarang itu pun juga diminta gitu, kayak link TikTok, link Instagram gitu-gitu. Jadi kemungkinan besar sepertinya iya gitu kalau dari pengalaman saya gitu. Mungkin Kenny? Nah, untuk saya, jika ada yang melihat sosial media saya, nanti akan terlihat bahwa kebanyakan sebenarnya kosong. Jadi pengalaman saya itu ya mungkin berpengaruh, tapi untuk saya sih tidak begitu berpengaruh karena sosial media saya Karena cuma netral. sedikit sekali. Itu netral Iya, berarti. netral. Netral Tidak ya. ada Oke. masalah. Heeh. Iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini dari Ari. Penulisan esai ini itu spesifik untuk tiap universitas yang dipilih atau tidak? Atau hanya di awal? Setahu saya di awal ya, seleksi di awal saja ya, tidak spesifik untuk per universitas ya. Jadi memang secara general, meskipun kalian mungkin nanti sudah memilih gitu ya di host university mana, sehingga background terkait culture dan juga language di negara tersebut juga perlu tahu. Dan ya memang, apakah mungkin, ini mungkin pertanyaan saya yang sedikit penasaran saja. Saya mendaftar atau universitas tujuan saya itu di negara sama-sama di UK, tapi universitas tujuan saya misalnya A. Kemudian saya masih ditempatkan di UK, tapi di universitas B. Apakah itu pernah terjadi di teman-teman angkatan kalian atau sebelumnya? Mungkin saya izin jawab dari experience saya. Saya sendiri seperti itu. Itu ya? Jadi, Seperti itu ya. ya, Jadi, tapi negara tujuannya masih sama? beda Bu. Jadi Sudah beda. saya di Belanda dan di New Zealand, diterimanya di New Zealand, tapi akhirnya berangkatnya ke Australia. Oke. Itu kasusnya karena semua yang diterima di New Zealand dipindah oleh ISMA ke Australia karena masalah visa. Tapi di angkatan saya kalau nggak salah hanya teman-teman yang dari New Zealand saja, karena memang ya first major itu nggak bisa diiniin lagi. Deal. Tapi catatannya karena Australia dan New Zealand kan mirip gitu ya, dan juga requirements-nya mirip juga. Jadi contoh Australia itu IELTS-nya minimal 6,5 gitu. Jadi semua teman-teman URD yang diterima pun IELTS-nya kayak 7 ke atas gitu. Itu sih mungkin dari Nah, ini berarti mungkin juga saya sambil menyinggung ketika kita menuliskan di esai itu tadi, apakah perlu kita spesifik bahwa saya itu tertariknya dengan negara X gitu, dan saya pahamnya tentang negara X, atau lebih baik general saja? Karena kan perlu yang tangible ya, biasanya kalau kita bayangkan itu tangible, kan kita perlu tahu lifestyle kehidupan di sana itu seperti apa, sehingga mungkin kita, oh anak ini paham nih kehidupan di sana, jadi mungkin dia akan cocok juga ditempatkan di sana. Mungkin kalau dari Kenny atau Tania, kira-kira gimana nih? Kalau di esai itu perlu sampai spesifik menyebutkan negara impian saya adalah ini, atau ya sudah dijawab general saja, diterima dimanapun saya akan melakukan aktivitas ini, gitu. Seingat saya, untuk penulisan esai saya waktu itu, saya general saja. Karena saya juga waktu itu masih belum tahu kira-kira di negara apa kan nanti saya. Tapi saya sudah lihat-lihat, oh saya ingin ke uni ini, ingin ke uni itu. Tapi pada dasarnya saya cuma nyinggung dikit tentang kayak yang spesifiknya, tapi kebanyakan cuma general. Oke, mungkin boleh ditambahkan oleh Tania? Oke, kalau dari pengalaman saya justru secara spesifik, jadi kayak karena dibolehkan memilih 2, misalkan di paragraf pertama saya membahas tentang host university A, pilihan pertama. Lalu kemudian di paragraf kedua saya menceritakan tentang host university yang pilihan kedua. Jadi mungkin disesuaikan juga sama teman-teman, apakah teman-teman bisa menjelaskan lebih spesifik atau kayak yang lebih general, disesuaikan aja sama research yang sudah dilakukan. Baik. Nah, ini mungkin juga bisa jadi pengalaman ya untuk teman-teman. Jadi memang tidak saklek harus sebutkan atau tidak, itu sifatnya fleksibel, dan ya lebih ke kepribadian masing-masing, bagaimana kalian juga bisa menampilkan merepresentasikan apa yang ingin kalian capai dengan mengikuti program ini melalui tulisan kalian, dan nanti itu akan dipertegas, diklarifikasi melalui proses wawancara gitu ya. Jadi ya persiapkan sebaik-baiknya. Kalau kalian sendiri yang menulis, pasti kalian tahu apa yang ditulis, pasti bisa juga menjawab, menjelaskan apa yang sudah kalian tulis. Intinya ya, kalau bisa jangan tolong tulis orang lain ya. Itu.
Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan, mau raise hand atau lewat chat boleh. Oke, kalau mungkin tidak ada, berarti saya kembalikan ke Manesi dulu ya. Terima kasih sekali lagi untuk ini. Iya, terima kasih Bu Intan sudah memandu sesi diskusinya dengan Tania dan Kelly. Thank you. Ini sangat menarik sekali diskusinya. Pasti teman-teman di sini juga banyak yang tertarik untuk mendaftar program ISMA Dismiss berikutnya ya. Semoga saja banyak dari mahasiswa Telkom ini nantinya bisa lolos di seleksinya. Sekali lagi terima kasih sharingnya Tania dan Kenny. Terima kasih juga kepada pimpinan yang sudah hadir pada sesi sosialisasi ini dan juga mahasiswa yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga bisa mempersiapkan segala dokumen ataupun seperti terutama pembekalan bahasa Inggris ya, pembekalan bahasa asingnya sebelum daftar ini nanti. Namun sebelum saya akhiri, kita akan adakan sesi foto bersama dulu. Mohon teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, boleh menyalakan terlebih dahulu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, tolong dibantu ya Mas Sony. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin sosialisasi ini sudah dapat kita akhiri. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Buat teman-teman yang belum mengisikan daftar hadir, boleh diisikan terlebih dahulu ya. Kita sekali lagi ya untuk daftar hadirnya. Silakan diisikan. Saya juga bagikan untuk link buat teman-teman yang tertarik bergabung atau mengikuti program ISMA ini. Nantinya yang belum mendapatkan sertifikat bahasa Inggris ataupun pengalaman untuk tes di bahasa Inggris boleh dikomunikasikan dengan unit IRO, bisa menghubungi kami melalui Halufilkom ya. Tiketnya untuk hub topiknya bisa ditujukan ke MBKM. Kemudian Bu Intan juga ada link ini ya untuk bergabung di grup WA ISMA. Nah ini grup grup di satu level UB. Jadi untuk informasi apapun nanti akan di-share di situ. Teman-teman bisa bergabung di grup WA tersebut. Daftar hadirnya mohon jangan lupa untuk diisikan. Sebelum saya tutup sekali lagi mungkin ada tambahan dari Pak Komang atau Bu Intan? Cukup ya dari Pak Komang? Ya cukup, terima kasih. Jadi mungkin nanti untuk di Filkom bisa ditunggu di website MBKM ya. Mungkin kita update untuk detail informasinya terkait timeline sama dokumen-dokumen tadi. Oke, mungkin itu Mbak Nesti. Iya, oke. Terima kasih Pak Komang. Baik teman-teman mahasiswa, sekali lagi terima kasih partisipasinya Tania dan Kenny. Sampai jumpa. Semoga perkuliahannya di semester mendatang ini juga diberikan kelancaran ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya.